Dongeng Nabi Yunus alaihi salam. Nabi Yunus ketika diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala menemui penduduk Ninawa. Penduduk Ninawa sedang berada dalam kondisi menyembah berhala. Penduduk Ninawa sangat percaya dengan berhala yang disembahnya dan enggan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan mereka mengolok-olok Nabi Yunus alaihi salam yang menyampaikan dakwah. Hanya sedikit saja dari mereka yang menjadi pengikut Nabi Yunus dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Yunus yang lelah diolok-olok selama berdakwah, meninggalkan penduduk Ninawa. Namun, sebelum itu Allah Subhanahu wa Ta'ala meminta Nabi Yunus memberitahukan kepada kaumnya bahwa nanti mereka akan ditimpa azab yang pedih. Setelah mengatakan hal tersebut, Nabi Yunus akhirnya pergi meninggalkan kaumnya. Sesaat setelah Nabi Yunus pergi, azab Allah diturunkan kepada kaum Ninawa. Sejak itu, para penduduk sadar bahwa perkataan Nabi Yunus menjadi kenyataan. Mereka juga sadar bahwa azab ini datangnya dari Tuhan yang disembah oleh Nabi Yunus yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejak saat itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala dipercaya kehadirannya oleh kaum Ninawa. Kaum Ninawa pun bertaubat dan setelahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menghentikan azab tersebut. Terlanjur marah dengan kaumnya, Nabi Yunus yang tahu kaumnya ditimpa azab tetap memilih meninggalkan kaumnya bersama sedikit pengikutnya. Padahal Nabi Yunus juga tahu Allah Subhanahu wa Ta'ala belum memberikan izin kepadanya untuk meninggalkan kaumnya. Nabi Yunus memutuskan pergi dengan naik kapal dan mulai berlayar. Nabi Yunus satu kapal dengan pengikutnya. Di tengah laut, kapal yang ditumpangi oleh Nabi Yunus dilanda badai. Supaya kapal tersebut tidak karam, muatan harus dikurangi. Penghuni kapal pun mengundi dan mereka membuat kesepakatan bahwa nama siapa yang keluar, maka ia yang harus keluar dari kapal. Undian dimulai dan ternyata beberapa kali nama diundi tetap yang keluar adalah nama Nabi Yunus. Dengan pasrah, Nabi Yunus pun keluar dari kapal dan melompat ke laut. Setelah terjun ke laut, seekor paus berukuran besar menelan tubuhnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan paus tersebut dan memerintahkannya untuk menelan Nabi Yunus. Meski begitu, Allah memerintahkan paus tidak melukai Nabi Yunus sedikit pun. Di dalam perut paus, Nabi Yunus hanya dapat melihat kegelapan dan tidak ada sedikit pun makanan yang bisa dikonsumsi. Di dalam perut paus itu pula Nabi Yunus sadar bahwa paus ini dikirim oleh Allah untuk memberitahunya bahwa Allah murka dengan tindakan Nabi Yunus yang tidak sabar dalam berdakwah kepada kaum Ninawa. Nabi Yunus pun menyesal dan meminta pengampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Yunus juga berdoa dan kemudian bertaubat, dan berkata tidak akan mengulangi kesalahan yang sama jika Allah memberikannya kesempatan kedua. Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima taubat Nabi Yunus dan atas izin Allah, Nabi Yunus dimuntahkan oleh paus dan terdampar ke daratan dengan kondisi selamat. Setelah itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Yunus kembali menemui penduduk Ninawa. Ketika kembali ke Ninawa, Nabi Yunus mendapati penduduk tersebut sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penduduk Ninawa yang sudah bertaubat pun menerima kembali kedatangan Nabi Yunus dengan hangat. Tentu Nabi Yunus berbahagia dan sejak saat itu Nabi Yunus bisa berdakwah dengan damai di Ninawa. Nabi Yunus juga memberitahukan kepada mereka bahwa taubat penduduk Ninawa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menghentikan azab kepada mereka.